Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Maulidiana dari SD Negeri 8 Nisam Antara, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan dari pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik itu seperti petani dan siswa itu sebagai tanaman. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya di sini, kita sebagai seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar siswa yang berbeda-beda, yang berorientasi pada peserta didik. Pendidikan di Indonesia mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik itu berada. Sedangkan kodrat zaman adalah berkaitan dengan isi dan irama yang berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman. Jadi, di sini kita sebagai seorang pendidik harus melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia kepada anak-anak, karena tidak semua yang baru itu benar, tetapi juga harus diselaraskan dengan kodrat alam yang ada. Perwujudan menuntun yang sesuai dengan konteks sosial budaya daerah, misalnya dalam pembelajaran, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak di saat anak itu suka bermain. Lihatlah, ketika anak-anak sedang bermain, pasti mereka akan merasa sangat senang dan gembira. Apalagi menggunakan permainan alat tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga dapat mendidik anak-anak dan mengajak anak-anak untuk melestarikan kebudayaan. Perwujudan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara yang telah saya terapkan adalah memberi kebebasan seluas-luasnya kepada anak-anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa dalam mewujudkan merdeka belajar, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk mengeluarkan ide-ide yang diketahuinya dan mengeksplorasikan segala karya-karyanya. Dalam hal ini, tentu saja kita sebagai seorang pendidik tidak melepaskan tuntunan kita agar kita dapat memberikan arahan kepada peserta didik agar tidak kehilangan arah. Perwujudan yang saya terapkan tidak terlepas dari semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntulodo. Jika sedang berada di depan, kita sebaiknya menjadi contoh teladan yang baik bagi peserta didik. Hikmat ia mangunkarsa, jika berada di tengah, kita harus bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Tun Uri Handayani, jika kita berada di belakang, kita harus dapat memberikan dorongan dan semangat bagi anak didik kita agar lebih bersemangat lagi untuk belajar, agar mereka lebih maju ke tahap-tahap berikutnya.
Nah, sampai di sini dulu refleksi pembelajaran dari saya. Nah, sampai di sini dulu refleksi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara dari saya. Salam guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.